Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alamsa. Saya adalah siswa dari SMKN Negeri 2 Banjarbaru, jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Video ini dibuat untuk mempresentasikan kepada orang tua saya tentang pembelajaran apa saja yang sudah saya dapatkan selama satu semester di kelas 11. Pembelajaran yang sudah saya dapatkan ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pembelajaran produktif, pembelajaran adaptif, dan pembelajaran normatif. Pembelajaran produktif ini adalah mapel ke jurusan, dan pembelajaran adaptif ini adalah mapel bahasa Inggris, matematika, dan sejarah. Dan yang terakhir ini pembelajaran normatif adalah mapel bahasa Indonesia, pendidikan keagamaan, pendidikan kewarganegaraan, seni budaya, dan pendidikan jasmani atau olahraga. Di pembelajaran produktif ini terbagi menjadi 3 mapel kejurusan. Yang pertama itu adalah teknologi nirkabel, yang kedua itu adalah manajemen jaringan, dan yang ketiga itu adalah administrasi server. Yang dipelajari di teknologi nirkabel ini adalah wireless revolution, yaitu teknologi jaringan seperti 4G dan 5G. Selanjutnya ada macam-macam perangkat nirkabel, contohnya seperti smartphone dan laptop. Terus ada lagi jenis-jenis antena yang digunakan pada tower BTS. Itu adalah antena omnidirectional, antena microwave, dan antena sektoral. Dan yang terakhir itu adalah konfigurasi access point. Untuk di manajemen jaringan ini diajari tentang konfigurasi dasar mikrotik. Contohnya cara membuat subinterface, VLAN, bridge, konfigurasi IP, DNS, layanan DHCP, dan konfigurasi firewall NAT. Di administrasi server ini diajari melakukan konfigurasi dan manajemen server. Server itu harus dapat menyala 24 jam non-stop, dan bila terjadinya mati listrik harus menyala secara otomatis. Jadi di bagian BIOS itu harus dikonfigurasi power on-nya. Terus dilakukannya penginstalan Proxmox sebagai sistem operasi virtualisasi, serta melakukan install dan konfigurasi Debian. Seperti layanan remote SSH, layanan Samba untuk berbagi data, install dan konfigurasi WordPress sebagai web server di browser, install dan konfigurasi VoIP untuk melakukan komunikasi menggunakan IP, contohnya seperti WhatsApp. Dan yang terakhir itu melakukan backup dengan perintah rsync. Oke, pembelajaran yang selanjutnya itu adalah pembelajaran adaptif. Di pembelajaran adaptif ini terbagi menjadi 3 mapel pembelajaran, yaitu bahasa Inggris, matematika, dan sejarah. Yang telah dipelajari di mapel bahasa Inggris ini tentang description text dan simple present tense. Yang telah dipelajari di matematika ini adalah perhitungan bunga, seperti bunga tunggal dan bunga majemuk. Terus juga ada cara menghitung kredit, menghitung diskon, berat kemasan, anuitas, dan fungsi komposisi, operasi, dan inverse. Terus yang terakhir ini adalah di mapel sejarah. Yang telah dipelajari di mapel sejarah ini adalah konsep dasar sejarah. Terus masuknya Hindu, Buddha ke Indonesia. Terus kolonialisasi dan perlawanan bangsa Indonesia. Oke, lanjut ke pembelajaran normatif. Di pembelajaran normatif ini terbagi menjadi 6 mapel pembelajaran. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, yang kedua itu adalah pendidikan keagamaan, yang ketiga itu adalah pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila. Yang keempat itu ada seni budaya, yang kelima itu pendidikan jasmani atau olahraga. Yang telah dipelajari di mapel bahasa Indonesia ini adalah tentang teks argumentasi, struktur, cerpen, dan teks berita. Terus mapel selanjutnya yang telah dipelajari itu pendidikan keagamaan Islam. Ini ada 6 bab. Bab pertama itu kajian surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bab kedua itu kajian surah Al-Rahman ayat 33. Bab ketiga itu cabang iman, seperti memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib seseorang. Yang keempat itu menghindari akhlak musmumah, seperti perkelahian antara pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Bab kelima itu adalah ketentuan khotbah, tablik, dan dakwah. Bab keenam itu peran dan keteladanan tokoh ulama di Indonesia. Oke, mapel yang selanjutnya itu adalah mapel pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila.
Yang telah diajarkan di sini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pengertian ideologi terbuka dan tertutup, pengertian sifat dan penggunaan perundang-undangan. Yang telah dipelajari di mapel seni budaya ini adalah mengenalkan budaya yang ada di Kalimantan Selatan seperti makanan khasnya, tarinya, dan adat istiadatnya. Terus yang terakhir ini adalah mapel pendidikan jasmani atau olahraga. Yang telah diajarkan kepada saya itu adalah pengertian dan asal-usul permainan bola voli, futsal, dan badminton. Ya, itu dia pelajaran-pelajaran yang telah saya dapatkan selama 1 semester di kelas 11 ini. Saya sangat berterima kasih kepada guru yang telah sabar mendidik saya dan kepada orang tua saya yang selalu mendukung dan membesarkan saya sampai saat ini. Saya Ahmad Alamsyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.